Buku ini ditulis karena masa pandemi. Itu pertama. Sebagai pastor paroki saya tidak bisa buat banyak hal. Ibadat juga di gereja sangat terbatas. Jadi waktu itu saya berpikir saya bikin apa sebagai pastor. Lalu sudah lama ada niat menulis buku itu. Nah waktu itu saya beranikan diri. Oke, banyak waktu sekarang. Saya mulai tulis pada Oktober tahun lalu. Sekaligus juga berpikir, nanti Juli saya 40 tahun imamat. Nah, sekalianlah itu. Itu rencana awalnya. Nah, dari buku ini ada 7 bab. Saya review sedikit bab demi bab. Kalau saya perhatikan, dari 7 bab ini, inti babnya ada pada bab 3. Faham dasar perkawinan Katolik. Dan itu terdiri atas 20 halaman. Itu intinya, paham dasar. Mengapa paham dasar? Karena setiap agama, setiap budaya punya paham tentang perkawinan. Sehingga misalnya dalam masyarakat, perbedaan paham itu, perbedaan paham dasar itu baik secara agama maupun secara budaya seringkali menjadikan benturan dalam hidup berkeluarga. Maka paham dasar perlu kita lihat. Lalu paham dasar itu dalam bentuk hukum. Oleh karena itu perkawinan bukan sekedar hukum, tetapi adalah kehidupan. Maka sesudah bab 3, bab yang sangat penting juga adalah bab 6 yang justru menyangkut moralitas perkawinan. Di sana saya sedikit lebih fokus pada seksualitas dalam perkawinan. Tetapi sebenarnya di sana mungkin lebih tepat dikatakan soal hak dan kewajiban manusiawi dalam perkawinan. Tetapi karena masalah seksualitas ini adalah suatu bagian tidak terpisahkan dari perkawinan, maka moralitas sedikit agak cenderung ke sana. Khususnya menyangkut salah satu tujuan perkawinan, penciptaan manusia baru, prokreasi. Ilmu pengetahuan sekarang begitu maju sehingga umat kadang-kadang mulai bingung, ini boleh apa tidak. Nah, sesudah bab ke-6 dan ke-3 itu sebagai inti, bab 1 dan 2 itu sebenarnya kurang jelas. Bab 1 dan 2 itu adalah suatu bab yang saya sebut sebagai bab bab metodologis, bab untuk membuat kita lebih bisa memahami bab 3 dan bab 6 itu. Maka muncullah tentang bab 1, eklesiologi yuridis. Ini kenapa ini? Yang dimaksud dengan ini ialah bahwa perkawinan dalam masing-masing agama ada banyak aturan. Nah, dari mana saja aturan itu? Maka kita harus tahu sumber dari pembuat aturan itu, atau sumber dari mana aturan itu ada. Maka kita lihat eklesiologi yuridis, gereja sebagai suatu komunitas yang berbadan hukum. Lalu bab 2, sejarah singkat perkawinan, memang penting untuk kita lihat supaya apa yang kita bicarakan dalam paham dasar itu tidak melayang-layang, tapi ada dasarnya dalam sejarah. Dan mungkin sudah banyak yang tanya kepada saya, kenapa itu perkawinan disebut sakramen, padahal baru tahun 1128 kalau tidak salah itu dijadikan sakramen oleh gereja. Sudah lebih 1000 tahun sesudah Yesus. Nah, kenapa kita katakan Yesus membuat itu sebagai sakramen? Itu ada penjelasannya, sejarahnya. Sesudah itu menyusul bab 7. Bab 7 itu penting bagi para praktisi kerasulan perkawinan.
Maka di sana ada banyak tema-tema yang bisa dipakai dalam pendampingan keluarga. Saya harus katakan bahwa setelah 20-an tahun bersama dengan komunitas Marriage Encounter, itu membuat saya menyadari bab 7 itu penting untuk keluarga-keluarga. Tetapi bab 7 itu hanya bisa diterangkan dengan baik kalau ada sedikit paham yang baik dari bab 1 sampai dengan bab yang ke-6. Nah, bab 4. Bab 4 ini menyangkut abilitas, halangan, dan kebatalan perkawinan. Itu adalah konsekuensi dari bab 3. Maka bagi orang-orang yang ingin menikah, bab 4 ini menjadi penting. Memeriksa ini saya tidak ada halangan atau bagaimana kalau saya mau menikah. Jadi itu bagi umat sekalian, baiklah itu menjadi perhatian kita. Dan sebagai pastor paroki, seringkali saya alami kesulitan menjelaskan hal-hal yang terkandung dalam bab 4 itu kepada umat. Apalagi kalau perkawinan beda agama, rasanya susah menerangkan itu. Ya. Tetapi itu menjadi sesuatu yang mudah-mudahan berguna, khususnya kepada orang-orang muda. Jangan sampai melangsungkan perkawinan tetapi ternyata tidak sah. Bab 4 bisa membantu. Lalu bab 5, proses pengadilan gerejawi, pembatalan perkawinan. Ini khusus bagi para suami istri yang sudah mengalami masalah perkawinan. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Agak panjang diterangkan itu, ada 53 halaman. Itu sedikit istilahnya untuk menyembuhkan yang sakit. Ya, menyembuhkan yang sakit. Pada bab 6 saya harus tambahkan sedikit juga masalah moral seksualitas itu. Akhirnya saya tambahkan juga selibat para imam supaya faham seksualitas dalam ajaran gereja juga bisa dimengerti kenapa ada selibat. Karena seringkali tahu secara simpel kita katakan itu Tuhan Allah menciptakan manusia dan katakan penuhilah bumi. Kenapa pastor-pastor tidak kawin? Nah, itulah itu sangat sederhana. Itu diterangkan di sana kenapa demikian. Dan memahami dua macam selibat dalam gereja. Selibat sebagai akibat dari tabisan, diakon dan imamat dan uskup, dan selibat sebagai akibat dari kaul hidup membiara. Kenapa? Karena sejak Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus, dan sekarang Paus Fransiskus, sudah ada beberapa imam Katolik yang menikah. Nah, kalau kita tidak jelaskan ini, nanti umat bilang, kenapa itu begitu? Cukup banyak di Amerika pastor-pastor Katolik yang menikah. Dan secara kasarnya, secara singkat, mereka sudah menjadi imam di gerejanya, gereja presbiterian atau episkopal yang bukan gereja Katolik. Tapi rame-rame masuk Katolik, termasuk pastornya. Lalu Sri Paus berpikir, kenapa tidak? Mereka ditabiskan menjadi imam Katolik, ada istrinya, ada anak-anaknya. Ya, itu sekarang sudah ada. Saya dengar pernah ada satu di Surabaya, tapi disuruh pulang dulu, jangan dulu masuk Indonesia karena rakyat umat di sini belum siap untuk memahami itu. Tetapi ke depan kita akan alami juga. Itu sampai saya singgung tentang selibat. Nah, satu catatan terakhir. Pada bab 1, 3, dan 6 kami cantumkan yang disebut catatan kaki umum. Ini tidak biasa dalam banyak buku, hampir ya. Waktu itu saya berpikir, kenapa saya taruh ini? Karena catatan kaki umum ini untuk membantu para pembaca supaya selalu memahami sesuatu dalam konteks waktu dan sejarah. Karena kadang-kadang kita mengalami hal orang berdebat tapi masanya beda.
membicarakan hal pada zaman yang berbeda, ya tidak ketemu. Bahkan ada yang ajaran baru keluar kemarin, lalu mau dipas-paskan dengan ajaran yang keluar beberapa abad lalu. Ini kenapa begini ini? Itu. Jadi untuk menghilangkan kesenjangan, apalagi orang Indonesia selalu dibilang lupa sejarah, itu untuk membantu pembaca supaya memahami sesuatu itu muncul pada waktu tertentu, sehingga bisa memahami kenapa dia berubah begini, dan akhirnya sampai begini. Itu untuk membantu catatan kaki umum, sehingga di sana ada banyak pengetahuan umum juga. Saya kira demikian, saya tidak ambil waktu terlalu lama. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan, saya sebenarnya beberapa poin masih mau menyinggung, tapi lewat waktu saya kira nanti mungkin dari para panelis akan mengatakannya. Begitu saja dulu, Pak James. Terima kasih.